anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Ya, judul subtema kita, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu Tini akan memimpin anak-anak bisa ikut berdoa dan juga membaca doa yang ada di layar dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan damilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai manfaat-manfaat memilih makanan bergizi. Lalu yang kedua kita juga sudah menemukan saran dalam percakapan dan juga kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Nah, pada pembelajaran 3 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu saran, lalu yang kedua karya dekoratif, dan yang ketiga perkalian dua bilangan. Nah, anak-anak langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu saran. Nah, kali ini kita akan menentukan saran dalam percakapan. Nah, kali ini ada percakapan antara Jaka dan juga Kak Mita. Ya, anak-anak dengarkan baik-baik, lalu nanti silahkan dicari mana yang merupakan kalimat saran. Kak, bukankah itu Ima? Iya, benar itu Ima. Sebaiknya kita menyapa Ima ya, Kak. Iya benar Jaka, kita harus bersikap ramah kepada tetangga dimanapun kita berada. Baiklah Kak, aku akan menghampiri Ima untuk menyapanya. Kak Ima, ayo kakak juga akan menyapa Ima. Ayo Kak. Nah anak-anak dari percakapan antara Jaka dan Kak Mita ini mana yang merupakan kalimat saran? Ya anak-anak silahkan cari dulu. Bu Tini beri waktu. Sudah? Ya, yang merupakan kalimat saran adalah kalimat yang diucapkan oleh Jaka. Sebaiknya kita menyapa Ima ya Kak. Nah ini merupakan kalimat saran. Nah selanjutnya yaitu langkah membuat gambar dekoratif. Nah anak-anak perhatikan ya langkah-langkah yang akan Bu Tini jelaskan. Karena nanti salah satu tugas anak-anak adalah membuat gambar dekoratif sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bu Tini jelaskan. Nah langsung saja kita ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan
alat, media, dan juga rancangan prakarya. Nah, apa saja alat dan media yang diperlukan? Yang pertama yaitu buku gambar. Lalu yang kedua penggaris. Nah, penggaris ini nanti untuk membuat garis tepi. Lalu penghapus dan juga pensil. Pensil ini nanti akan digunakan untuk membuat pola. Lalu penghapus digunakan untuk menghapus yang kurang tepat atau salah. Lalu yang terakhir adalah pewarna. Nah, pewarna ini nanti bebas. Anak-anak bisa menggunakan pewarna pensil warna, lalu bisa menggunakan spidol atau krayon. Ya, bebas. Lalu yang kedua adalah membuat garis tepi. Lalu yang ketiga, membuat gambar sesuai gambar dasar rancangan. Nah, jadi ini hanya inti-inti gambarnya saja. Lalu yang keempat, menghias gambar menggunakan unsur titik, garis, bidang, dan bentuk. Nah, anak-anak ini nanti bebas menggambar apa saja, tapi ingat harus menggunakan unsur rupa, entah itu titik, garis, bidang, atau bentuk. Lalu yang kelima yaitu mewarnai gambar. Nah, setelah diwarnai, gambar dekoratif sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkalian dua bilangan yang hasilnya ditentukan. Nah, kali ini kita akan menentukan pasangan bilangan yang hasil kalinya adalah 280. Nah, supaya lebih mudah di sini ada tabel perkaliannya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, yang pertama kita akan menuliskan hasil kalinya di tabel yang paling atas. Nah, tadi hasil kali 280, maka kita tulis 280. Lalu di bawahnya adalah kali. Nah, ini kita urut dari bilangan yang paling kecil yang dapat dikalikan dan nanti hasilnya genap 280. Nah, misalnya bilangan yang pertama adalah 2. Nah, 2 dikali berapa nanti hasilnya 280, yaitu dikali 140. Jadi pasangan bilangan 2 dikali 140 hasilnya sama dengan 280. Lalu pasangan bilangan yang kedua adalah yang pertama bilangan 7. Lalu bilangan yang kedua adalah 40. Nah, 7 dikali 40 hasilnya sama dengan 280. Lalu pasangan bilangan yang ketiga, bilangan yang pertama adalah 10. Lalu bilangan yang kedua adalah 28. Nah, 10 dikali 28 hasilnya sama dengan 280. Selanjutnya pasangan bilangan yang keempat, 20 dikali 14. Hasilnya sama dengan 280. Nah, itu dia anak-anak materi untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas anak-anak yang pertama yaitu membuat gambar dekoratif. Bebas menggambar apa saja, silahkan menggambar di buku gambar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bu Tini jelaskan tadi. Nah, gambar harus diwarnai supaya nanti terlihat bagus dan juga menarik, ya, dibuat semenarik mungkin. Lalu tugas yang kedua mengerjakan LKS halaman 69 sampai dengan 70 penilaian harian A, B, dan C.
jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Seperti biasa, jangan lupa untuk difoto dan juga dikirim. Ya, nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan dan dikirim. Ya, hari ini ingat ada 2 tugas. Tetap jaga kesehatan anak-anak di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.